Sungkem dulu dong, sungkem. Hehehe, akan kubunuh Power Ranger bodoh itu. Nih, meme Zordon kejebak di dalam galon. Lu itu mau bertempur, bukan mau interview kerja. Ngapain ngenalin diri? Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Selamat lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan di konten Coci TV yang kurang berkenan. Sungkem dulu dong. Baiklah, kembali lagi ke dunia perfilman. Di video kali ini gua akan mereview film yang penuh dengan nostalgia untuk anak 90-an. Power Rangers Once and Always. Ini bukan reboot ya, ini film yang dirilis di Netflix untuk ngerayain ulang tahun Power Ranger ke-30. Gua sendiri termasuk generasi 90-an yang ngalamin nonton Power Ranger setiap minggu pagi di RCTI, walaupun kadang-kadang rebutan sama bokap yang mau nonton tinju ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Power Ranger itu bikin persahabatan retak tau. What? Pernah gak sih ngalamin berantem sama temen gara-gara rebutan jadi Ranger merah? Ya kalau gue sih tidak sampai rebutan ya, karena gue memang gak suka sama Ranger merah. Lu suka Ranger apa? Di antara 5 Ranger itu gak ada warna yang gue sukain. Gue suka abu-abu monyet. Gak ada kan Ranger warna abu-abu monyet. Power Rangers 2023 menceritakan tentang usaha 5 Ranger dalam menumpas Rita Repulsa. Jadi si Rita ini mau ngerebut kekuatan Ranger dari seluruh dunia supaya dia bisa ngebuka portal waktu. Penonton setianya Power Rangers pasti udah ikrip banget ya sama Rita Repulsa. Suaranya itu tuh ikonik banget gitu loh, khas banget. Hehehe, akan kubunuh Power Ranger bodoh itu. Kok suara gue jadi kayak babi hutan ya. Menariknya adalah Power Rangers Once and Always menghadirkan tribute untuk Thuy Trang, pemeran Trini si Ranger kuning. Thuy Trang udah meninggal tahun 2001 karena kecelakaan. Nah di film ini Trini diceritakannya tuh dibunuh sama Rita. Nah yang gantiin Trini jadi Ranger kuning anaknya. Dari semua cast di Power Rangers Once and Always cuman David Yo sama Walter Jones yang dari Power Rangers formasi pertama. Sisanya itu dari generasi kedua. Ada tambahan juga karakter baru, Charlie Kurtz meranin Min. Nah dia ini anaknya Trini. Power Rangers udah 30 tahun tapi di film ini originalitasnya dijaga sekali. Terutama dari segi kostum ya, suit yang dipakai itu bener-bener sama persis sama yang di versi seriesnya. Sutradara Charlie Haskell juga memilih untuk pakai Megazord lama dibanding meng-create robot baru. Nyaris nggak ada perubahan antara Power Ranger versi lama dan yang filmnya yang sekarang. Tadi gue udah bahas Megazord masih ada kostum tidak mengalami perubahan juga. Alpha penampakannya juga masih kayak gitu, masih di sebelah Indomaret, salah itu Alfamart. Cuman Zordon di sini karakternya dibikin mati. Atau jangan-jangan dia masih kejebak di dalam galon deh. Tau gak lu meme Zordon kejebak di dalam galon? Nih meme Zordon kejebak di dalam galon. Jangan mengharapkan acting yang wah dan visual efek yang keren di Power Rangers Once and Always, karena film ini memang tidak didesain untuk bersaing di Oscar. Ini film dibuat dengan sangat sederhana dan tujuannya pure untuk nostalgia. Yang paling bikin nostalgia itu adalah scene ketika Power Ranger memperkenalkan diri sebelum perang. Saya Ranger hitam, saya Ranger merah semangka. Yang nonton zaman dulu pasti udah akrab banget sama itu ya. Tapi setelah dewasa sekarang ya, kalau diperhatiin lagi, adegan itu agak aneh tau.
Gini loh, lu itu mau bertempur, bukan mau interview kerja. Ngapain ngenalin diri? Dan yang kedua, villainnya kagak buta warna, pasti dia tahu dari warna kostumnya. Visual efeknya B aja. Terkadang ada dialog yang cheesy dan terkadang juga ada adegan yang awkward. Tapi emang begitu style Power Rangers. Versi seriesnya gayanya juga begitu. Mungkin orang yang baru nonton Power Rangers sekarang akan beranggapan, ih cupu banget sih ini film. Tapi untuk orang lama, generasi 90-an ketika nonton film ini pasti akan bilang, ini Power Ranger banget. Lanjut ke penokohan, karakter Billy ini mengalami perkembangan di mana dia sekarang udah jadi pemimpin, ngelit teman-temannya buat ngehantam berita. Ada satu hal yang gak berubah dari Billy ini. Pinter banget. Di film ini bahkan kelihatan lebih pinter itu. Mungkin waktu kecil dia ikut les kumon kali ya, atau banyak minum minyak ikan jadi pinternya kayak gitu ya, gue nggak tahu lah. Apresiasi buat Charlie Cox sebagai Min, anak Katrini sekaligus the next Ranger kuning. Ada pergeseran emosi dari dia, dari yang awalnya penuh dendam banget nih sampai akhirnya dia sadar kalau jadi Ranger itu nggak boleh dendaman. Ya mungkin dia dapat hidayah bulan puasa kali ya. Tapi ada satu pertanyaan besar tentang karakter Min. Ibunya kan udah jelas Trini, tapi bapaknya nggak dijelasin siapa. Ini kayak keluarga di kaleng biskuit kongguan ya. Ada ibu, ada anak, tapi bapaknya nggak tahu siapa. Cara film ini dalam memberikan tribute untuk Twitter yang sangat terasa emosional. Jason David Frank juga dapat tribute tapi sedikit. Ya itu bisa dimaklumin sih, karena film ini diproduksi sebelum dia meninggal. Overall secara keseluruhan Power Rangers Once and Always bukan film yang digarap secara mewah. Alur ceritanya juga sangat sederhana, sangat template Power Ranger, tapi menyenangkan dan aroma nostalgianya tuh kuat banget. Terakhir nih, gue ngebayangin ya gimana seandainya Power Rangers dibikin versi Indonesia. Kalau luar negeri kan karakternya itu berdasarkan binatang ya, Triceratops, T-Rex, macan gitu. Kalau mau diadopsi ke kita, berarti binatangnya harus yang Indonesia banget gitu dong. Misalnya Ranger merah Anoa, Ranger biru Tapir. Tapir nggak cocok jadi Power Ranger karena dia itu binatang pemalu. Nggak asik aja gitu pas teman-teman yang ngajakin bertempur. Hei Ranger Tapir, mari kita serang markas Rita. Nggak mau malu. Segitu aja Bray review Power Rangers. Kotor. Once and Always yang tayang di Netflix itu sebenarnya udah rilis dari tanggal 20 April kalau nggak salah ya. Silahkan ditonton untuk yang mau bernostalgia. Sekali lagi terima kasih buat yang menonton. Semoga terhibur. Kalau terhibur, masa gue ulang-ulang terus sih. Ya subscribe lah. Pencet tombol jempol nungging dong. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.